Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan menjelajahi berbagai teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Myanmar. Kita akan bahas bukti sejarah, teori, jalur perdagangan, hingga pengaruh para pedagang dari Arab, Persia, dan India yang memainkan peran penting. Sejarawan meyakini orang-orang Islam pertama kali mendarat di wilayah Burma, Myanmar, di kawasan delta sungai Ayayawardi. Awal kedatangan orang-orang Islam di Myanmar, terbentuknya koloni Muslim dan menyebarnya Islam di tengah-tengah masyarakat Myanmar dalam abad ke-9 Masehi. Ada 5 teori untuk menjelaskan kedatangan Islam di Myanmar, yaitu teori Arab, Persia, dan teori Turki Mongol, teori Cina, teori India, dan teori Melayu. Kelima teori ini didasarkan pada catatan para pelancong dan kronik Burma, Arab, Cina, dan Melayu, serta berita lainnya dari penulis sejarah Islam kontemporer. Menurut Thomas Arnold, setelah Islam menyebar di sekitar pantai India sekitar abad 7 Masehi, para pedagang Islam mulai menyebarkan agama itu di Myanmar. Mereka berdagang ke Myanmar dan Malabar, Sri Lanka, dan Malaka. Menurut Din Muhammad Abu al-Bashar, agama Islam telah datang diarahkan sejak abad pertama Hijrah melalui para pedagang Arab yang datang ke Akyab, ibu kota Arakan, melalui jalur laut untuk melakukan transaksi perdagangan dan mendakwahkan Islam. Menurut Din Muhammad Abu al-Bashar juga, agama Islam telah datang di Arakan sejak abad pertama Hijrah, yaitu abad ke-7 Masehi. Dalam catatan para pengembara Arab dan Persia seperti Ibnu Khordadleh, Sulaiman Ibnu Faqih, dan Al-Maqdisi disebutkan bahwa aktivitas perdagangan Islam di wilayah Myanmar telah berwujud pada abad ke-9 Masehi dan semakin ramai pada abad ke-10 Masehi. Kebanyakan tujuan para pelaut Arab tersebut singgah di Myanmar adalah untuk berdagang atau menanti pergantian arah angin sebelum mereka melanjutkan pelayarannya ke timur atau balik ke India dan Arabia. Para pedagang atau pelaut Islam asal Arabia tersebut tinggal di tanah Myanmar dan menikahi wanita-wanita setempat, sehingga mereka mampu membentuk komunitas baru Islam di daerah tersebut. Dan dengan modal komunitas baru tersebut, mereka membuat pelabuhan baru yang dikuasai oleh orang-orang Islam, keturunan Islam di daerah tersebut, yang kemudian disebut dengan istilah Pate atau Kala. Perkawinan campuran tersebut telah menyebabkan tersebarnya agama Islam di sekitar kota-kota pelabuhan Myanmar, terutama menjelang abad ke-10 Masehi. Teori kedua, Islam datang ke Myanmar melalui orang-orang Turkis Mongolia. Pada tahun 1277 Masehi, tentara Kubilai Khan yang terdiri dari orang-orang Turkis, yaitu orang-orang Tartar, menyerang Myanmar dari utara. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Islam berhasil menaklukkan kerajaan Burma dan meluluhkan kota Pagan. Pada waktu itu, banyak tentara Islam yang menikahi wanita-wanita setempat. Akibatnya, pemeluk Islam di Myanmar semakin bertambah dan membentuk komunitas tersendiri. Teori yang ketiga adalah teori Cina, atau disebut dengan Muslim Pantai. Artinya, Islam disebarkan oleh Muslim Tiongkok yang dikenal dengan sebutan Hui dari Yunan melalui jalur perdagangan dan bersama dengan tentara Mongol dari dinasti Yuan Tiongkok pada tahun 1277 Masehi. Selanjutnya, mereka mendirikan kota kecil Islam yaitu kota Panglong. Teori yang keempat adalah teori India. Artinya, Islam disebarkan dari wilayah India dan disebarkan oleh Muslim India yang bermazhab Syafi'iyah. Seorang pedagang Rusia bernama Ahanasius Nitikin telah menyatakan bahwa pada tahun 1470 Masehi, pelabuhan Pegu telah ramai dikunjungi dan didiami para pedagang Islam dari berbagai negeri yang dikenal dengan sebutan Indian Dervishes. Komoditas yang diperdagangkan pada waktu itu adalah gula, batu permata, kapas, sutra, candu, dan yang lainnya. Aktivitas perdagangan yang dijalankan di pelabuhan tersebut dikendalikan hampir seluruhnya oleh orang-orang Islam India. Yang terakhir yaitu teori Melayu. Islam dibawa dan disebarkan di wilayah Burma oleh orang-orang Melayu selama kurang lebih 200 tahun. Kesultanan Kedah pada suatu masa adalah sebuah kerajaan besar yang menguasai perdagangan di pantai wilayah Indochina. Kekuasaan terbentang dari Semenanjung Melayu bagian utara hingga Myanmar bagian selatan.
Untuk urusan dagang, itulah orang-orang Melayu dari Kedah menyebar sampai wilayah tersebut. Nama Tanintari sendiri berasal dari penyebutan Melayu, yaitu Tanah Sari.